Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fizla Mardana, NPM 21082010077. Di sini saya akan memaparkan materi tentang dari matkul e-bisnis, yaitu tentang definisi, konsep, dan perkembangan e-bisnis. Jadi di dalam bab ini menjelaskan ada dua macam konsep ya, ada yang namanya e-bisnis dan e-commerce. Dua hal ini memiliki kesamaan namun berbeda dari sisi definisinya juga. Dikatakan di sini dari minmap yang saya buat, e-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet. Dan yang satunya lagi yaitu e-commerce. E-commerce apa sih definisinya yang saya tuliskan di sini, yaitu segala bentuk perdagangan meliputi proses pemasaran barang sampai dengan distribusi yang dilakukan melalui jaringan elektronik dan online. Jadi yang membedakan di sini adalah e-commerce ini lebih ke kegiatan, yaitu kegiatan perdagangan ya, perdagangan jual beli yang dilakukan secara elektronik menggunakan teknologi elektronik yang lainnya seperti internet, komputer, dan lain-lain. Bisnis ini yang di sini ya, bisnis ini tidak harus jual beli begitu. Nah, ini sudah dijelaskan ya, bisnis tidak harus jual beli, tapi dia ini penunjang kegiatan e-commerce berhubungan dengan penggunaan tools. Penggunaan tools ini maksudnya penggunaan tools yang memanage dari proses-proses bisnis kecil yang lainnya begitu, seperti proses pembukuan dan lain-lain begitu. Pendekatan ambivert yaitu menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan introvert dan extrovert. Jadi introvert ini yang di dalam, extrovert ini yang keluar ini. Bisnis ini menggunakan internet, intranet, dan extranet untuk kepentingan internal. Selanjutnya ini sudah saya jelaskan, yaitu lebih kalau yang ini e-commerce ini lebih ke jual beli. Namun dia ini komponen utamanya e-bisnis, berhubungan dengan transaksi. Pendekatannya ini extrovert, yaitu keluar. E-commerce menggunakan internet untuk menyebarkan produk ke pihak luar. Jadi untuk saling berhubungan ke pihak luar, mereka menggunakan internet. Begitu. Jadi secara perkembangan e-bisnis sendiri ini yang pertama dimulai pada tahun 1994 ya. Internet pertama atau internet provider pertama didirikan, yaitu Indosat. Pasti semuanya pada tahu kan Indosat ya. Yaitu yang selanjutnya yaitu pada tahun 1999 sampai 2005. Forum online jual beli ini masih sangat minim. Ya, yang paling sering digunakan ini semacam seperti forum diskusi juga sih ini ya, setahu saya. Kayak Kaskus dan Toko Bagus. Kalau Toko Bagus ini lebih ke itu ya, lebih ke forum jual beli. Kalau yang Kaskus ini sangat macam-macam, teman-teman. Seperti forum diskusi juga. Nah, ini ada di 2007 ada ya, namanya layanan Doku, yaitu layanan uang digital pertama di Indonesia. Kan sekarang macam-macam ya uang digital ini, ada GoPay, ada Dana, ada OVO. Dulu ini pendahulunya ini Doku namanya. Yaitu selanjutnya itu tahun 2010 sampai saat ini. 2010 sampai saat ini sangat-sangat pesat ya. Macam-macam bisnisnya. Mulai dari online shop, e-commerce,
Terus seperti bisnis-bisnis yang tidak umum lah pada zaman itu ya, yang sangat sangat baru seperti Gojek dan lain-lain itu ada mulai tahun 2010 ke atas begitu. Sangat bermacam-macam bisnisnya. Oke, selanjutnya di poin ini ya, pentingnya e-bisnis. Pentingnya e-bisnis ini apa sih pentingnya? Menghubungkan kita dengan banyak konsumen. Ya jelas ya, karena kegunaan elektronik, internet, dan lain-lain, fungsi utamanya ya komunikasi, yaitu akhirnya yang jauh akan saling dekat gitu. Bisa melayani transaksi selama 24 jam. Ya ini sangat kecanggihan teknologi zaman sekarang ya. Bisa melakukan transaksi selama 24 jam per 7 hari. Karena ada yang menyediakan layanan seperti marketplace, mohon maaf, seperti e-commerce begitu, kita bisa yang sering online shop ya, kita bisa itu ya, bisa check out jam berapapun gitu. Karena selalu ada server yang selalu melayani gitu. Mengurangi biaya tertentu, banyak biaya yang akhirnya terpangkas seperti biaya transportasi. Kita itu harus ke tokonya dulu kalau beli, kan sekarang enggak, kan cukup dari rumah gitu, pencet-pencet jempol aja, pencet-pencet tombol gitu. Efisiensi waktu ya, ini berhubungan sama poin yang tadi. Kita tidak perlu waktu yang lama, tidak perlu membuang waktu ya, kita di rumah aja langsung bisa bertransaksi atau berbisnis. Macam-macam e-bisnis. Nih, ada banyak nih macam-macam e-bisnis. E-bisnis ini ada macam-macam, yaitu ada bisnis to bisnis. Apa sih bisnis to bisnis to? Bisnis to bisnis ini itu ya, bisnis yang dilakukan oleh sesama orang yang memiliki bisnis begitu. Yaitu yang punya kepentingan ya, tentu saja itu. Contohnya itu produsen dan supplier. Produsen membutuhkan supplier gitu untuk memproduksi barangnya. Ada lagi yang selanjutnya, bisnis to consumer. Seperti jual beli pada umumnya ya. Konsumen mendapatkan penawaran produk, tapi di sini kan e-bisnis ya, dilakukan secara online. Ya seperti biasa menawarkan produk, suka ya dibeli gitu secara online, tapi consumer to consumer. Seperti itu ya, seperti pernah ke marketplace ya. Marketplace itu sesama konsumer, tapi mereka memiliki perantara ya, yang namanya itu marketplace. Mereka saling menawarkan barang, jika suka ya dibeli, ya saling berbisnis lah, saling jual beli ya, begitu tepatnya. Consumer to business, yaitu konsumer ini adalah pihak penjual dan produsen ini membeli apa yang ditawarkan oleh consumer. Ya, seperti begini ya, orang yang memiliki bisnis bisa seperti apapun gitu ya. Bisa saja dia ini produsen atau bagaimana, tapi mereka ini membeli barang dari konsumer secara banyak gitu, seperti melakukan pengumpulan dan lain-lain gitu. Tengkulak lah kalau tahu ya. Online to offline. Nah, ini pasti sering kita tahu ya, online to offline. Ya, ini di transaksi ini dilakukan secara online gitu, melalui aplikasi dan lain-lain, tapi eksekusinya itu offline. Ya, contohnya itu kayak Gojek, Grab ya kan, sering lihat kan kita transaksinya kita kan secara online gitu. Pembuatan pesanan, pembayaran, namun eksekusinya offline melalui jasa
antar jemput atau antar barang dan lain-lain ya. Nah, ini consumer to administration. Namun di sini ini bisnis yang dimaksud itu negara. Jadi negara yang saling berbisnis gitu ya. Atau consumer yang melakukan bisnis atau menawarkan produk jasa dan lainnya kepada administration atau negara. Business to public administration. Di sini perusahaan menawarkan jasanya ke pemerintah. Nah, ada perusahaan nih, perusahaan besar, tentunya perusahaan kontraktor lah ya, seperti tender gitu kan, menawarkan proyek ke pemerintahan, gitu seperti itu. Business to public administration. Selanjutnya ini ada yang namanya komponen e-business. Komponen e-business. Komponen e-business ini ada e-procurement. E-procurement ini yaitu pengadaan barang atau jasa gitu. Namun ya elektronik untuk mengurangi biaya dan upaya. Ya, mereka ini mengadakan barang atau jasa secara elektronik, gitulah. Ada yang namanya online store. Penjualan produk ini dilakukan pada toko online. Produk atau jasa dilakukan di toko online, tapi secara elektronik. Selanjutnya online marketplace. Ya, ini marketplace ini ya lebih ke gabungan banyak-banyak itu ya. Banyak-banyak penjual dan pembeli begitu kayak pasar begitu marketplace ini. Nah, dia ini sebagai perantara elektronik gitu. Ada online community atau komunitas online. Bisnis ini dilakukan oleh individu ke perusahaan yang mana proses dilakukan dengan cara sharing data, pengetahuan, dan memutuskan transaksi. Ya, seperti biasa lah. Komunitas kan gitu ya, saling sharing, saling ketemuan, saling diskusi gitu. Nah, untuk ya itu tadi, tapi tujuan utamanya ya transaksi gitu. Ada lagi, yang terakhir ini namanya online company. Kerjasama bisnis elektronik yang menghubungkan antara jasa dan perusahaan individu. Nah, yaitu ya itulah saling apa ya, banyak perusahaan ini saling melakukan kerjasama bisnis gitu ya, maksud saya ini yaitu tadi, namun menggunakan perantara elektronik gitu, menghubungkan antara jasa dan perusahaan individu gitu. Jadi di bab ini inilah visualisasi data yang saya itu ya saya buat sendiri ini. Gitu ini. Nah, cukup sekian yang saya jelaskan dari definisi, konsep, dan perkembangan e-bisnis. Cukup sekian dan terima kasih pada bab ini.